Nekat. Karena itu orang Bone bilang, kalau kau tidak pulang Nur, kau mati di sini. Pulang kok. Ini uang saya pinjamkan biar suamimu yang tinggal di sini. Karena kapan dia tahu bilang suamimu juga lari, pasti kau dicari. Kalau suamimu ada di sini kerja, dia tidak mungkin ada fokusnya di kau. Karena dia pikir ada di suamimu sini. Saya lari, ada sekitar kurang lebih 10 hari. Saya ganti-ganti berapa kali ganti mobil. Setiap di situ turun lagi, diganti lagi mobilnya. Turun lagi, ganti lagi. Itu anak tak? Saya kasih masuk di jok itu, bawanya sini baru saya tutupi. Dia tidak menangis juga? Enggak, mengerti sekali karena dia tahu mungkin bahaya di sini. Jadi dia tidur saja di bawah sini, saya tutup pakai sarung sampai di perbatasan. Nah, di situ yang bahaya, yang di perbatasan. Kapan kita didapat di situ tidak ada paspor, otomatis kita diambil. Tapi ada kan haji di situ memang khusus untuk kasih menyeberang kita ke Pontianak. Nah itu dia punya paspor palsu, dia suruh pegang itu, bilang kau pegang ini supaya kau dibilang ada paspormu. Dia bawa saya sampai dia pegang tanganku sama anakku, baru dia bawa itu masuk di sana. Kita lewati saja itu tentara sampai dia bilang mana paspor ini, sudah lolos. Itu hari pas saya pulang di Makassar, ada 1 minggu begitu meninggal orang tua. 1 bulan begitu saya urus lagi, saya tuntut memang mandornya. Saya lapor di kantor SP, Ibu Ida ini yang antar saya ke kantor SP, kantor SP yang antar saya ke Polrestabes, pelaporan, terus dipanggil lagi perusahaan yang membawa saya di Parepare, tapi dia bernegosiasi, katanya kau tutup tuntutanmu baru saya pulangkan suamimu. Itu yang dia mau, jangan lagi kau tuntut saya pasti pulangkan suaminya. Tapi saya tidak mau, saya pulangkan suamiku, saya tetap tuntut. Saya tuntut semua hak-hakku di mana. Tapi suami sudah pulang, alhamdulillah sudah. Berapa lama di sana itu sebenarnya? Saya 6 bulan, kalau suamiku pas 2 tahun. Dan kamu kuatkan hatimu, kamu masih bisa merasakan cinta seutuhnya, kamu masih bisa. Kini, harapan Nur Hudayah dengan keluarga adalah mendapatkan hak-haknya selama bekerja di Malaysia. Meski sudah melaporkan mandor tersebut ke pihak berwajib, namun mandor ini nampak masih merajalela, seolah tidak tersentuh hukum. Semoga tidak ada lagi korban seperti Ibu Nur Hudayah. Berhasil membongkar sindikat penjual tenaga kerja ilegal. Sarti, salah satu wanita yang dikabarkan hilang 3 tahun lalu, adalah salah satu korban yang berhasil diselamatkan. Baik, sobat budaya, kita tuntaskan sampai di sini untuk kebersamaan kita Panorama Kota Daeng, dan selanjutnya kita akan hadirkan di ruang dengar Anda yaitu kabar anak perempat. Sebelum kita memasuki program acara yaitu Bari Barsam. Kabar Ratna Pro 4.
Sahabat budaya, Benteng Sumba Opu adalah sebuah benteng bersejarah yang terletak di Sulawesi Selatan. Dibangun pada abad ke-16 oleh Sultan Goa, benteng ini dulu merupakan pusat pemerintahan di pertahanan Kerajaan Goa. Salah satu kerajaan besar di kawasan tersebut adalah pada masanya. Benteng ini juga berfungsi sebagai pusat perdagangan internasional, terutama dengan bangsa Eropa seperti Portugis dan Belanda. Benteng Sumba Opu awalnya dibangun dengan arsitektur yang sangat kokoh menggunakan batu bata yang kuat dan dilengkapi dengan meriam untuk pertahanan. Namun benteng ini dihancurkan oleh Belanda pada tahun 1669 saat pertempuran dengan Kerajaan Goa. Meskipun sebagian besar benteng rusak, sisa-sisanya masih bisa ditemukan hingga kini dan telah dijadikan situs wisata sejarah. Di dalam kawasan Benteng Sumba Opu, pengunjung juga bisa melihat berbagai rumah adat tradisional dari suku-suku di Makassar, serta museum yang memamerkan artefak sejarah. Benteng ini merupakan simbol kebesaran dan kejayaan Kerajaan Goa serta menjadi pengingat pentingnya perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Demikian kabar Ratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu.
Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Nuasinjinjo kalenu, nuasinjinjo kalenu, muri-muri nu andile, saroma pabendron ritinapa, angiran aku. Nuasinjinjo kalenu, nuasinjinjo kalenu, kalenu andi, anjo irana iran nyawanu. Saro manukung ripa maiku, mapilan nasi, lusa nyawaku. Se anu do kiri papai apa jangan nyawa ampe nu baule si turuk kanan nu tina rapana lapiri panggaukan nu lapiri panggarakan nu masa galaya apa mau gau oleh sumanga pacarina batarayang naimi tahu lau pak nusi jodohan inai armi salah apa mau gau oleh sumanga pacarina batarayang naimi tahu lau pak nusi jodohan inai armi salah wasinjinjo kalenu wasinjinjo kalenu andi anjo irana iran nyawanu saro manukung ripa maiku mapilan nasi lusa nyawaku. Se anu do kiri papai papa jangan nyawa ampe nu baule si turuk kanan nu tina rapana lapiri panggaukan nu lapiri panggarakan nu masa galaya apa mau gau
oleh sumanga pajarina batarayang naimi taulah upak nusi jodohan inai armi salah apa mau gau oleh sumanga pajarina batarayang naimi taulah upak nusi jodohan inai armi salah wasenjinjo kalenu wasenjinjo kalenu andi anjo eran nyawanu sarro manukung ripa maiku mapilan nasi lusa nyawaku baca-bacangku ku minyaku ngapa bila bela kiri nake holding kanan batu magururi bantai ku gapa baca jalarong bangna batu toma aneri jene ponto hanggupa minyak toke baca-bacangku ku minyakku ngapa pila bela kiri nake odeng kanan baca-bacangku ku minyakku ngapa pila bela kiri nake odeng kanan odeng kanan odeng kanan odeng kanan odeng kanan. Pasang dai tunduk
Ia minne papasan tu barani, papasan tu panrita, papasan karain ni lontara rilekotala. Si Leo angi memiri, mata masa ricera eja. Ni roko pipasabe cura laba. Pasang uru-uruna. Teai mangkasara punna bokona loko sirika jitojeng allai matea punna tena takamana makaruana akbulo si batam paki antu reso tamat tapu nanampaniat tekne nama sunggu pusakan maka taluna punna sallan sumbalan sarenu anakku ukrangi inroi rompin tujum palunnu solanna nasingar talasaknu apa enteng kaburat nia burat nena pasolena mutta mangkasara maka apana ammu ko membara nunijo yotuma parenta tiak talo ko sipat juk kanjiloi juku kanjiloa anjorapang manna anakna nasapato ammu ko membara nunijo yotuma parenta ia lalo pilei asipa anronjangan alerapa napakahapak kak nikna puna niak balangkoa narimpung anakna naluakan rebatur itotokna puna niak jangan marahin tamangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya. Apa kabar ini? Sehat-sehat walafiat Jiki. Pagi hari ini kembali lagi menyapa untuk sahabat budaya tak dimanapun berada yang saat ini mendengarkan, menyaksikan program acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai di edisi hari ini, hari Senin tanggal 23 September 2024. Bagaimana kabar Anda nih sahabat budaya? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya Dewi Satriani ya hadir dalam program acara Bari Basa Kepemimpinan dalam Budaya Bugis Makassar. Oke, sahabat budaya, jadi topik kita kali ini adalah kepemimpinan dalam budaya Bugis Makassar yang akan kita bahas. Kita undang partisipasi tak singkat, jelas dan padat, tidak terlalu panjang ya untuk supaya yang lainnya bisa masuk di program acara Bari Basa. Kalau kita berbicara tentang kepemimpinan, ini luar biasa sekali sahabat budaya. Oh iya, kita undang juga partisipasi untuk sahabat budaya yang ingin berkomentar. Kita lagi siaran langsung di Facebook Pro 4 RRI Makassar dan YouTube YouTube Pro 4 RRI Makassar ya. Sekali lagi kita lagi siaran langsung di Facebook Pro 4 RRI Makassar dan YouTube Pro 4 RRI Makassar. Jadi ada yang penasaran dengan program acara kita, acara Bari Basa, silakan bikin nonton, di komen-komen juga boleh ya. Oke, kalau begitu sahabat budaya, apalagi nih toh kita menjelang yang namanya memilih seorang pemimpin yang sesuai dengan hati nurani kita, yang sesuai kriteria kita, harapan kita seperti apa yang terbaik. Mungkin kriteria mi atau mungkin dalam budaya Bugis Makassar itu seperti apa seorang pemimpin yang cocok untuk Anda. Oke, 0811 400 9250, silakan yang ingin deringkan teleponnya, nanti kita angkat ke telepon tak. Sekali lagi di 0811 400 9250 kalau berbicara tentang kepemimpinan dalam budaya Bugis Makassar. Oke, kita terima telepon dulu, Pale dulu. Halo Bari Basa. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Incer. Iya, dengan siapa di mana nih? Dengan Ismail di Lampariaja, Bone, Sulawesi Selatan. Iya, Ismail di Bone, Sulawesi Selatan. Pagi hari ini Bone gimana kabar? Pada pagi hari ini sudah sudah mulai matahari sudah mulai terbit. Cerah ya? Iya, dalam keadaan cerah berawan, tidak ada hujan. Oke, kita langsung saja dengan topik kita ini. Nah, ini kepemimpinan dalam budaya Bugis Makassar. Kalau menurut Ismail sendiri bagaimana ini kepemimpinan dalam budaya Bugis Makassar? Kepemimpinan dalam budaya Bugis Makassar ini maksudnya pertanyaannya ke mana nih? Ke kriteria atau bagaimana? Iya, kriteria kepemimpinan ini atau mungkin dalam budaya apa yang cocok di Bugis Makassar? Baik, menurut saya Mbak ya, kan saya orang awam. Kepemimpinan dalam budaya Bugis Makassar, kriteria kami adalah pemimpin yang memiliki yang namanya siri. Salah satunya memiliki yang namanya siri atau rasa malu. Dan yang kedua, pemimpin di dalam budaya Bugis adalah pemimpin yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kriteria-kriteria pada umumnya, yaitu pemimpin yang bisa untuk menjaga budaya Bugis yang telah diwariskan oleh para leluhur kita sebelumnya. Seperti contohnya ya begitulah Mbak, karena saya juga orang awam, jadi intinya adalah pemimpin dalam budaya Bugis dan Makassar tidak beda dengan kriteria pada umumnya. Begitu Mbak. Intinya tadi Ismail katakan bahwa
ada siri gitu ya? Iya, ada siri karena dalam budaya Bugis, siri itu adalah merupakan lambang daripada harga diri. Jadi para leluhur kami sebelumnya itu lebih membela siri daripada membela nyawanya sendiri. Jadi orang-orang Bugis itu lebih rela kehilangan nyawanya daripada dia kehilangan siri atau harga diri itu sendiri. Masya Allah. Itu Mbak. Sama seperti pimpinan sebelumnya pada tahun 45 pejuang kemerdekaan di tanah Bugis, itu mereka berjuang mempertahankan kemerdekaan, termasuk kemerdekaan tanah Bugis, itu juga berdasarkan siri, berdasarkan siri atau rasa malu atau harga diri. Begitu Mbak. Oke, baik. Baik kalau begitu Ismail, makasih banyak ya, sehat selalu. Terima kasih. Selamat pagi, semoga sehat selalu Pak Inces. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ismail yang ada di Bone ya, terima kasih sudah ikut berpartisipasi juga untuk pagi hari ini. Sementara 29 menit berlalu ya, kita masih tunggu juga yang lainnya. Halo, Bari Basa, selamat pagi. Halo, Bari Basa, selamat pagi. Iya, Pak Hamsa. Gabung nih. Gimana kabar Pak Hamsa pagi hari ini? Saya kemarin baru tiba dari daerah lagi. Dari mana Ki ini? Memang kemarin? Iya, beberapa hari ini saya kan tidak, ini bahasa sama cek-cek. Saya tidak monitor, cuma cek aja. Dari mana Ki, memang daerah mana? Ada anunya, tujuhnya ini anak-anak kemarin dulu. Oh, hari tujuhnya anaknya Bapak Hamsa. Siap. Yang Ki bilang anak-anak itu anak kecil Pak Hamsa. Anaknya Pak Hamsa. Iya. Iya, turut berduka cita Pak Hamsa, sehat selalu. Ya. Sehat selalu. Al-Fatihah untuk anaknya Pak Hamsa. Pak Hamsa sehat selalu ya. Kalaupun Pak Hamsa mungkin kemanapun, ke daerah manapun itu tetap semangat, tetap sehat ya. Tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu tak? Iya, jamin sekolah ya kalau sama. Halo. Iya. Anak almarhum ini mau sekolah. Lalu pergi Goa. Iko dong. Iya. Iya. Pak Hamsa, pokoknya Pak Hamsa tetap sehat kalau Pak Hamsanya ya. Oke. Baik, Pak Hamsa, kali ini kita akan membahas tentang kepemimpinan dalam budaya Bugis Makassar. Nah, kalau menurut Pak Hamsa ini. Kita orang Bugis toh? Bukan? Saya campuran Pak Hamsa Blesteran. Oh iya, jadi kalau Bugis itu adat apa? Berdasarkan Bugis adatnya itu geteng, lempu, ada tongeng, ya itu. Jadi artinya lempu itu jujur, geteng yang apa namanya itu kalau geteng tegas ya, kemudian merakyat, iya. Kalau berdasarkan pengalaman karena masyarakat itu di bawah itu, dia tuh paling suka kalau kita merakyat itu pemerintahan. Iya. Ini yang saya alami. Iya. Kata Tabung, dia senang sekali kalau kita tiap hari mengunjungi beliau. Ya. Dan selalu memberikan contoh yang terbaik karena pemimpin ya harus memberikan contoh kepada masyarakatnya. Ya. Jadi saya kira itu. Iya. Jadi begitu anunya itu karena pemimpin itu banyak juga macam-macam yang saya lihat. Iya. Saya dulu biasa menegur teman-teman, wah ini caranya kalau begini tidak cocok, masyarakat tidak senang, tidak suka yang begini-begini. Iya. Jadi kalau kita untuk menentukan calon pemimpin ini, kita lihat memang calon pemimpinnya bagaimana itu. Oh iya. Jadi kita lihat jejaknya dulu, yang yang pemimpin yang amanah, yang itu dulu tadi geteng, lempu, ada tongeng. Iya. Jadi itu. Karena pemimpin sekarang baru, kalau yang jujur itu yang geteng. Satu sudah meninggal, satu belum lahir.
Ada Jenderal Yusuf dulu, saya selalu dipanggil ke rumahnya itu. Betul-betul itu pemimpin yang jujur, karena rumahnya kasihan itu Sungai Tangka itu. Ya, tempat tidurnya saja cuma bandu kayu, tempat tidurnya kayu, kompornya kompor satu. Ya itu bayangkan Jenderal ini. Kita lihat saja rumahnya ya begitu. Ya, penampilannya juga sederhana. Iya, artinya sederhana sekali. Iya. Memang begitu jiwa. Iya. Seperti saya ini remo-remo balat kodong. Jangan kita lalu merendah Pak Hamzah. Iya, saya ya namanya bukan memimpin ya, hanya diberikan kepercayaan. Ya, alhamdulillah sehat terus. Iya, yang penting kita masih diberikan nikmat kesehatan toh Pak Hamzah. Ya itulah yang saya alami sekarang. Jadi ada hikmah dari balik perintahan yang jujur dan ikhlas. Iya, memang ada hikmah dari kalau kita jujur, kita bagaimana hati kita kepada orang lain. Nah itu semuanya ada hikmahnya. Kita masih diberikan kesehatan di umur yang usia yang tidak muda lagi ya Pak Hamzah. Letin saya dulu sudah banyak yang tidak ada. Ada juga masih ada yang hidup tapi tidak bisa berjalan, tidak bisa bicara. Iya. Ada tuh penjara, Bainces. Iya. Ya, jadi banyak deh. Alhamdulillah saya beberapa kali dipanggil juga memberikan penjelasan keterangan kalau ada kasus-kasus dalam Kota Makassar. Alhamdulillah tidak ada bukti dan memang tidak melakukan itu. Oke Mbak Inces, lanjut jadi penting ya tidak ada bisa dijinjing, dipikul atau yang punya duduk sama rata itu sama tinggi itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau menurut Pak Hamzah, sebelum kita memilih yang namanya calon pemimpin lihat dulu kriterianya. Jujur jika begitu. Pokoknya harus junjung yang namanya kejujuran. Betul sekali. Saya jadi ingat sama saya punya orang tua ya. Berbicara sama orang tua. Orang tua saya tuh dia menjunjung namanya kejujuran. Alhamdulillah sampai sekarang di usianya bisa dikatakan perbedaan usia ibu saya sama bapak saya itu beda 20 tahun ya. Bayangkan kita beda 20 tahun, bapakku masih sehat walafiat. Alhamdulillah. Semua liting-litingnya saya punya bapak itu ya ada yang sudah sakit-sakitan, ada yang sudah tidak bisa jalan ya. Mohon maaf ya. Karena kalau orang dibilang umur yang tidak muda lagi, tapi kalau diberikan nikmat kesehatan hingga umur yang seperti itu patut disyukuri. Penting yang namanya kejujuran. Jujur dan jujur ya. Itu yang sangat penting. Beda 20 tahun sama ibu saya, luar biasa. Ya udah kalau begitu sahabat budaya, kita masih terima telepon lagi. Silakan di 0811 400 9250. Halo, Bari Basa, selamat pagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat. Dengan siapa di mana nih? Deng Mile di Kokeba. Dengan Deng Mile di Kokeba. Oke, Deng Mile. Kabar pagi hari ini gimana Ki? Alhamdulillah sehat. Mbak Inces? Alhamdulillah tetap sehat walafiat. Amin. Deng Mile, radio monitor tak gang besarnya. Iya, saya sudah jauh ini, Mbak. Oke, Deng Mile, kali ini kita akan membahas terkait dengan kepemimpinan dalam budaya Bugis Makassar. Kalau menurut tak bagaimana ini kriteria-kriteria yang cocoknya kepemimpinannya? Apalagi ini mau pemilihan nanti nih, Mbak. Nah itu dia, ini kaitannya kaitannya dengan itu. Yang terutama itu pemimpin harus akhlaknya yang terutama. Akhlaknya. Akhlak istiqomah. Nah, kan yang memilih seperti kepala negara, bupati, mulai dia punya sampai lurah, itu kan dari rakyat yang memilih.
Jadi kita sebagai masyarakat rakyat ini harus memilih yang kita harus lihat yang mana sekretariannya bagus. Karena nanti kalau sebentar dia memimpin terus dia salah gunakan kepemimpinannya, jelas kita rakyat itu agak kesal loh. Wah, kenapa saya pilih dia ini? Padahal kalau dilihat waktu pertama kampanye bukan main, menggebu-gebu untuk rakyat. Setelah duduk, waduh, untuk kepentingan sendiri, memperkaya diri sendiri, mana sampai saudara berurusan dengan KPK. Jadi mari kita sebagai rakyat ini memilih yang terbaik. Jadi terutama itu akhlak, jujur, istiqomah. Itu yang penting supaya rakyat itu senang, tidak terlalu menggibah rakyat, tidak menggibah sama pemerintah, sedih-sedih pemerintah. Mari kita pintar-pintar memilih. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ding milih yang ada di Kokeba ya. Jujur dan istiqomah itu kriteria yang harus dijunjung seorang pemimpin. Jadi pintar-pintar begini sahabat budaya, sebelum kita menentukan pilihan pelajari dulu bagaimana ini sosok seorang calon pemimpin yang mau dicoblos. Jangan sampai kita cuma mengandalkan yang namanya ini ada anunya, ini ada itunya, jangan ya. Mending kita melihat dan menilai bagaimana kriterianya ini, bapak kah, ibu kah, kamanjo. Oke. Oke, untuk yang lainnya silakan di 0811 400 9250. Ini terkait dengan topik kita, kepemimpinan dalam budaya Bugis Makassar, yang menurut Anda seperti apa yang terbaik ya. Janda mantang rira pokaling sake kanang-kanang lantang cinikang cawakana pena mo baji ku kasiari kalengku punna taena ku cinikita sialo oh jandaku oh jandaku oh jandaku cinta padamu. Kau pangainku teaki andi rapanga sangkama burah nebana kari janda tena mo baji ku kasiari kalengku punna taena ku kita sialo oh jandaku oh jandaku oh jandaku ku cinta padamu.
mingkari kau pangainku teaki anji rapanga sangkama burak nebana kari janda nia sekre janda mantang rira pokaling sage kanang-kanang lantang cinikang cawakanang tina mo baji ku kasih ari kalengku punna taena ku kita sialo oh jandaku oh jandaku oh jandaku ku cinta padamu. Susana ni kanaya urakne pasole allo wangi tuli angukuru lorong tamak nasa jama-jamana sangin tahu to anana susai unania lana nantoi anjo gayana
susai unania lana kerogi na punna aci ni tau noromano na tanan tongi anjo gayana. Oina, apakah itu yang ditaruh di jalan? Coba lihat itu, rotan, melingkar, terus ada isinya. Ngeri. Uyo pa, ada teh itu. Jangan miko kore-kore, pokoknya jangan. Oh, begitu kah? Padahal saya sudah mau bersihkan tadi itu. Hei, jangan opa. Itu sebagai simbol. Kalau ada pertikaian, itu yang dipakai untuk mendamaikan. Namanya kalosara. Kalosara merupakan simbol atau ideologi suku Tolaki. Pendengar, secara harfiah, kalo berarti lingkaran, sedangkan osara berarti adat istiadat. Jika dipandang secara fisik, kalosara berbentuk sebuah benda yang terbuat dari rotan-rotan pilihan, dibentuk atau dililit menjadi lingkaran dengan kedua ujungnya diikat satu simpul. Kemudian diletakkan pada selembar anyaman kain berbentuk bujur sangkar. 3 ujung rotan, di mana yang 2 tersembunyi dalam simpul dan ujung satunya dibiarkan mencuat keluar. Ini memiliki makna bahwa dalam menjalankan adat terdapat berbagai kekurangan. Maka kekurangan tersebut tidak boleh dibeberkan kepada umum atau halayak luas. Sehingga pada suku Tolaki terdapat filosofi bijak. Kenota kaduki osara mokong gadui. Toono meohai mokong gaai. Pamarenda mokong bonoi. Filosofi tersebut bermakna bila dalam menjalankan suatu adat terdapat kekurangan, maka adat, para kerabat, dan pemerintah yang akan mencukupkan semuanya. Sekilas gambaran mengenai kalosara, wujud serta manfaatnya selengkapnya dituturkan budayawan Tolaki, Haji Dharma. Kalosara bentuknya itu adalah lingkaran rotan. Jadi lingkaran rotan itu terbagi 3 juga. Ada yang sebesar kepala, lingkaran kepala, ada yang sebesar lingkaran bahu, dan ada yang sebesar ikatan kerbau. Jadi kalosara itu adalah seperangkat adat masyarakat Tolaki yang sangat dihormati dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, utamanya di daratan Konawe seperti Kolaka, Mekongga, kemudian Konawe Induk, kemudian Konawe Utara, Konawe Selatan, dan Konawe Kepulauan. Itu mereka menjunjung tinggi adat kalosara, merupakan suatu penghargaan yang tertinggi yang harus dihargai dan dihormati oleh masyarakat Tolaki. Karena dengan kalosara ini biasa digunakan untuk perdamaian antara perselisihan antar tetangga, antar kampung. Kemudian biasa juga digunakan untuk adat perkawinan, pernikahan, dan juga digunakan untuk menyambut raja-raja atau pemerintah yang berkunjung di daratan tersebut. Kalosara dipandang sangat sakral dalam etnis Tolaki. Dahulu, simpul rotan ini berperan sebagai pengganti hukum yang menetralkan perselisihan. Konon, bagi yang melanggar ketika diletakkan kalosara, tetuah adat berhak menjatuhkan sanksi. Dan yang terparah, kutukan bisa saja datang menerpa. Sejatinya kalosara juga dianggap sebagai pemersatu etnis Tolaki. Dengan kalosara, mampu menyatukan persepsi ketika perbedaan muncul ke permukaan. Makna dari kalosara itu adalah untuk kedamaian sebagai alat pemersatu masyarakat suku Tolaki dalam keadaan apapun, bagaimanapun. Tetapi kalau sudah
adat ini yang diletakkan di hadapan kita semua itu harus tunduk dan menghormati. Ya, misalnya ada peperangan, ada pertengkaran antara tetangga dengan tetangga, sudah mau baku potong, tetapi dengan adanya kalosara itu setelah diletakkan di antara mereka harus tunduk. Kalau tidak tunduk akan dikenakan sanksi adat atau bisa mereka terkutuk. Oh Ina, ini pernikahannya Tina. Kalau saya perhatikan sempat ada kerusuhan kan? Bisanya itu mandorong bye-bye jihai. Terus kenapa ada kalosara itu di meja adat ya? Ui opa, itu kalosara dipakai juga untuk adat sebagai pembuka hai. Oh begitu Kak Ina. Saya pikir cuma dipakai kalau ada kerusuhan saja. Tidak toh opa, ini kalosara dipakai juga kalau ada tamu-tamu penting. Di situ mi kalosara sebagai penghargaan tertinggi. Oh, terus Ina kalau terus apa lagi? Udah lama saya pasang kalosara di sampingmu. Yo pale Ina. Kemudian yang kedua pada saat adat perkawinan, itu perkawinan itu harus didahului dengan adat. Kemudian bisa juga misalnya presiden atau menteri yang berkunjung di daratan Konawe, biasa kita suguhkan adat sebagai lambang penghormatan dan penghargaan tertinggi. Kalosara menjadi penegak keadilan dalam kehidupan etnis Tolaki. Estafet dari generasi ke generasi tetap menjadikannya prestisi sebagai bagian dari Hasana Cipta, rasa, karsa di tanah Pertiwi. Demikian cerita tentang kalosara etnis suku Tolaki dari kota Lulo Kendari. Saya Siti Nurhardianti, terima kasih. Oke, 92,5 FM. Iya, Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya. Sementara kita akan jelang jam 8 untuk mengikuti info Kabarana Pro 4. Setelah info Kabarana kita akan kembali lagi dengan membuka layanan telepon tak di 0811 409 250. Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, pantolo lendong merupakan masakan khas Toraja yang dibuat dari belut dan dimasak dengan pamarasan atau sejenis rawon serta campuran rempah-rempah khas Toraja yang khas. Pantolo lendong menjadi sajian menu wajib bagi masyarakat Toraja saat ada acara adat yang sedang digelar di wilayah mereka. Biasanya isian utama dari pantolo pamarasan adalah daging merah, ikan mas, salmon, belut ataupun cumi-cumi.
Rasa dari kluwek ini memberikan cita rasa makanan yang wangi, gurih, pedas, dan segar dari sebuah kluwek. Namun bagi wisatawan muslim harus memastikan daging yang digunakan halal jika ingin menikmati sajian ini di Toraja. Pasalnya, sebagian masyarakat Toraja menggunakan daging babi sebagai bahan dasar sajian pantolo pamarasan. Demikian kabar Ratna Pro 4. Masih dalam program acara kita Bari Basa Kabar Pagi, obrolan santai sahabat budaya, dan kita masih membahas terkait dengan kepemimpinan dalam budaya Bugis Makassar untuk pagi hari ini. Silakan di 08114009250 sahabat budaya untuk menanggapi topik kita pagi-pagi seperti ini ya. Ya, kira-kira nih sahabat budaya, kepemimpinan dalam budaya Bugis Makassar itu menurut Anda seperti apa? Dan kita informasikan untuk sahabat budaya bahwa kita lagi siaran langsung juga melalui Facebook Pro 4 RRI Makassar, dan selain Facebook ada juga YouTube Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, jadi kali ini yaitu banyak sekali nasihat yang dikenal dengan Papangaja dan Paseng budaya Bugis Makassar. Jadi semakin banyak lagi setelah masuknya agama Islam di wilayah Sulawesi Selatan. Kita terima telepon dulu. Halo Bari Basa, assalamualaikum. Halo Bari Basa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana nih? Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Iya, tahu. Pak Abdul Rahim, gimana kabar pagi hari ini? Oh, kabar baik aja, sehat walafiat. Alhamdulillah. Oke. Kita sudah media juga Mbak. Iya, sudah media juga Mbak Incas. Iya, insya Allah. Iya, kedua kalinya kan, adanya itu wajahnya kan. Udah kelihatan di Facebook. Enggak, di area digital, itu pakai baju putih, jilbab hitam. Bukan jilbab hitam, tapi jilbab biru navy. Tapi itu hitam di sini kelihatannya. Oh, masa sih? Oh, di RRI digital ya ada? Iya, saya sering lihat. Oh, Masya Di Prodanto juga, Prodanto juga itu sering saya lihat. Oh, di RRI digital ada? Iya. Oh, iya, Masya Allah, keren. Iya, saya sudah lihat semua itu. Penyiar-penyiarnya dari Perempa Makassar. Ini antara lain ada. Ini kita juga lagi siaran langsung di Facebooknya Pro4. Oh, jarang kalau saya pakai Facebook. Itu aja area digital. Kalau area digital ini RRI Pro 1 Samarinda, RRI Pro 4 Samarinda, RRI Pro 4 Padang, RRI Pro 4 Makassar ini sudah tampil itu aninya penyiarnya. Kenapa? Sudah tampil penyiarnya seperti RRI Net Jakarta. Tonton yang Anda dengar. Keren ya.
Oke. Ya kan gitu. Oke, kita langsung saja dan membahas dengan topik kita yaitu kepemimpinan dalam budaya Bugis Makassar. Bagaimana menurutnya Pak Abdul Rahman Rahim terkait dengan topik kita? Ya, Abdul Rahim. Jadi kalau menurut saya, Mbak Icet, pendapat saya, yang pertama dulu itu kesehatannya, kemudian prestasinya, ya. Dia punya prestasi seperti misalnya dia pernah jadi bupati, dia mau masuk calon gubernur, nah itu. Jadi sudah kita melihat dia pernah menjabat itu, menjabat misalnya bupati kan, 2 kali periode, apalagi misalnya 2 kali periode, dia mau masuk calon gubernur, nah kan kita sudah melihat di situ kriterianya. Kemudian dia jujur, ya, dia jujur juga, iya. Kemudian dia pada waktu dia calon, misalnya calon gubernur kah, dia punya visi dan misi yang disampaikan, ya, visi dan pada misi. waktu di kampanye, gitu. Nah kita melihat dari situnya. Kalau pendapat saya tuh Mbak Inces. Iya. Kemudian itu tadi kembali kepada kejujuran juga. Karena sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, kebaikan betul. Membawa kepada surga. Itu dulu saya katakan Mbak Icet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut Pak Abdul Rahim, ya, kalau Pak Abdul Rahim itu katanya ini yang perlu itu ada visi misinya. Kejujuran juga itu sangat penting sekali, ya sahabat budaya. Jangan sampai kita memilih tidak melihat kejujurannya seperti apa gitu. Oke, langsung aja kita terima telepon lagi siaran di 0811 400 9250 ya sahabat budaya. Halo Baribasa, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baribasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bunda Hani, Masya Allah. Masya Allah. Gimana pagi hari ini di suasana di KPU Maros? Cuaca KPU di Maros cerah. Cerah ya. Panas, nggak apa-apa. Tapi tidak sepanas hatiku. Iya, jangan ya. Oke. Langsung minum air dingin. Iya, pagi-pagi tuh enaknya minum air panas, Bunda, air hangat. Dan minum teh 1 gelas. Masya Allah. Oke, Bunda, langsung saja dengan pembahasan kita kepemimpinan dalam budaya Bugis Makassar. Seperti apa nih, Bun? Kalau berbahasa Makassar itu pertama lempu, jujur tuh lempu, dan lempu sama betul, tegas dan jujur dan tegas, melempu sama betul, jujur dan tegas. Kalau kepemimpinan kita berbahasa Bugis atau Makassar ya, Roro Maite. Lempu nama betul, jujur dan tegas, usah banyak-banyak. Itu semuanya sudah kuasai. Insya Allah menjadi yang baik itu. Gitu ya. Jangan melempu tapi tidak tegas. Jangan tegas dan tidak jujur. Iya betul. Itu. Kita harus berpasangan. Kalau itu dibahas lempu nama gedeng, sampai pagi tidak habis kalau kita bahas. Biar tidak habis balik. Iya. Yang jujurnya bagaimana? Yang tegasnya bagaimana? Betul. Yang tegasnya kayak gimana? Jangan sampai kita tegas tapi justru menakut-nakuti ya. Jangan. Jadi makanya itu saja kalau mengerti tegas dan jujur dan tegas itu masih bahas masih tahu dan tapi membahas satu persatu inti-intinya. Betul. Iya. Pokoknya kalau yang mengerti
pasti mata oh iya, yang kita harapkan pemimpin sekarang itu adalah yang jujur dan tegas. Iya betul ya, yang jujur dan tegas itu yang sangat penting ya Bunda ya. Oke. Makasih Mbak Ica. Iya makasih Bunda. Di dalam rumah tangga saja Mbak Ica, kepala rumah tangga, pemimpin rumah tangga itu harus jujur dan tegas. Betul. Jangan pergi minta izin sama di rumah istri dan mau kerja, tidak dulu lengkok ke anak itu warung kopi. Iya Bunda. Tidaknya didapat sama temannya. Dia kopinya Mbak Ica. Nauzubillah min zalik, janganlah Bunda. Jangan pakai nama suami aku dong, jangan. Suaminya ya ada sih itu. Telepon Mbak Ica ada kuliah di sana. Oke, baik, makasih Bunda ya. Assalamualaikum. Iya Bunda. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk Bunda Hani yang ada di KPU ya, sudah ikut berpartisipasi, dan kita masih tunggu juga yang lainnya. Silahkan di 0811 400 9250 untuk menanggapi topik kita, kepemimpinan dalam budaya Bugis Makassar ya. Alhamdulillah kalau kita memiliki ya, kalau misalkan berbanggalah, bahagialah kalau memiliki pemimpin maupun pasangan yang jujur ya, yang adil, tidak berbanyak bohongnya gitu ya. Terus yang membuat masyarakatnya, yang membuat bawahannya menjadi sejahtera, bahagia, ya nyaman, aman gitu ya sahabat budaya, yang membuat pasangannya baik. Oke, dan kita masih tunggu juga di 0811 400 9250 kepemimpinan dalam budaya Bugis Makassar seperti apa sahabat budaya. Tentu banyak sekali harapan yang kita inginkan seperti apa gitu. Kita terima telepon dulu. Halo Bari Basa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Marzuki. Betul sekali. Iya, gimana kabar pagi hari ini Pak Marzuki? Alhamdulillah. Sudah sarapan, sudah nyapu, sudah nyuci. Tahu. Siapa bikin ngangki sarapan, Pak? Ya. Siapa yang bikin ngangki sarapan? Bikin sendiri. Masak sendiri. Kita kan harus jadi kita itu harus meningkatkan kemampuan. Jadi kalau suami itu dia seperti cadangan. Iya. Dia harus mengetahui seluk-beluknya. Jadi kalau tidak ada yang buat, kita buat sendiri. Iya, mantap lah. Iya. Oke. Kali ini kita mau bahas tentang kepemimpinan dalam Bugis Makassar. Gimana menurutnya Pak Marzuki? Itu kepemimpinan adalah sebuah seni. Tinggal bagaimana mengatur irama kepemimpinan ketika kita mengajak orang supaya dia sukses. Jadi kalau saya pahami bahwa ada istilah geteng, geteng itu tegas. Iya. Tongeng, benar. Ada lempu, artinya itu dia jujur. Kalau dia bicara lurus, tidak bengkok-bengkok, tidak terpengaruh. Dan sama pasti lagi. Jadi dia berlaku adil, walaupun keadilan itu tentu relatif, tentu kepada siapa dia berbuat. Jadi kita adalah pertama persediaan, karena adalah sebuah seni dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin harus cerdas, yang punya obsesi, bagaimana dia bisa cerdas, pintar mengatur masyarakatnya, sehingga dia bisa mencapai tujuannya. Seorang pemimpin adalah mencintai apa yang dipimpinnya. Sedangkan yang dipimpin harus menghormati siapa yang memimpin dia. Betul. Maka terjadilah keduanya hubungan yang bagus. Di sini kuncinya. Jadi tidak bisa kita mementingkan kepentingan pribadi keluarga di atas kepentingan golongan. Orientasinya begitu. Iya. Walaupun dalam perjalanan tentu ada ujian-ujian kehidupan, ini harus kita hadapi. Kita harus mendengarkan orang lain.
Jadi cuma mendengar, mau dinasehati. Itu dia. Kira begitu. Iya. Ada kesempatan ke yang lain. Baik. Banyak lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih, Mohon maaf Pak. bila ada yang tidak cocok. Iya, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Marsuki yang ada di Telkommas, terima kasih ya sudah ikut berpartisipasi juga ya. Pokoknya pemimpin itu harus mencari jalan yang baik ya, yang bisa didengar sama bawahannya, masyarakatnya, warganya dan lain hal. Intinya tegas juga harus ada, kejujuran harus ada ya. Oke, sahabat budaya yang lain kita masih tunggu di 0811 400 9250. Silakan yang ingin menanggapi topik kita sahabat budaya. Namun sebelum kita terima telepon, kita dengarkan dulu yang berikut ini.
rindu. Sukses menjalankan bisnis tertentu menjadi impian pelaku usaha, tetapi tidak semua bisa mempertahankan dan meraih impiannya itu. Kali ini saya mengajak Anda mengulas keberadaan salah satu pelaku UMKM di bidang warung kopi atau warkop di Kota Makassar. Warkop yang saya kunjungi ini selalu ramai didatangi oleh masyarakat dengan strata pendidikan sosial yang berbeda-beda. Namun, bagaimana cara mereka, sang owner atau pemilik warkop, mampu bertahan dan menginspirasi banyak orang? Mari saya mengajak Anda ke salah satu warung kopi yang berada di Jalan Faisal. Pertama kali menginjakkan kaki di warkop ini, saya sudah dijemput hiruk-pikuk bising persaingan obrolan dari meja ke meja. Semua asik dan tenggelam dalam dunia kopi mereka. Di Kota Makassar sudah banyak ditemukan warung kopi, hampir di setiap jalan primer sampai pemukiman warga. Keberadaan warung kopi Kota Makassar dapat dijumpai sejak Indonesia belum merdeka. Misalnya warung kopi Hai Hong, sampai sekarang masih berlokasi di tempat awalnya, yaitu di Jalan Serui. Lokasinya di tengah pemukiman etnis Tionghoa yang strategis dekat dari pelabuhan dan pusat Kota Makassar. Bangunan warung kopi tersebut yang mempertahankan arsitektur klasik yang merupakan daya tarik tersendiri. Sajian kopi yang khas juga menarik perhatian pengunjung. Kopi disajikan dengan berbagai pilihan, mulai dari kopi hitam, kopi susu, serta tambahan seperti madu, jahe, dan gula merah. Di Kota Makassar, ratusan warung kopi hadir, mulai warung kopi tradisional sampai warung kopi dengan konsep modern. Berbeda dengan warkop Hai Hong, salah satu pemilik warkop Deng Anas yang berada di Jalan Faisal menyampaikan awal mula berdirinya warkop Deng Anas sejak tahun 2001. Nama saya Nasrullah Nawir, saya kadang dipanggil dengan Deng Anas karena kami sebagai owner dari Warkop Deng Anas. Berdirinya Warkop Deng Anas ini sejak 2001. Namun 2001 ini masih nama dari sumber daya manusia, karena di semua warkop banyak kalangan konsumen warkop sumber daya manusia. Awal nama Warkop Deng Anas ini sebelum menjadi Warkop Deng Anas, banyak yang minta merubah nama. Nah, nanti di awal tahun 2004 kami mencoba merubah nama Warkop Sumber Daya Manusia menjadi Warkop Deng Anas. Yang merubah ini, yang memberikan masukan awal berdirinya warkop ini, almarhum Asis Mala yang memberikan motivasi untuk merubah nama Warkop Sumber Daya Manusia menjadi Warkop Deng Anas. Di saat 2005 sejak berubah menjadi Warkop Deng Anas 2004, namun 2005 sudah dipublikasikan di media, salah satu media yang sangat terkenal di Makassar, itulah yang memberikan informasi kepada seluruh kalangan yang ada di Makassar, sehingga dari awal 2001 sampai sekarang ini alhamdulillah konsumen Warkop Deng Anas semakin banyak begitu. Kalau melihat beberapa tahun belakangan ini, rutinitas minum kopi di Makassar bisa dikatakan semakin bertumbuh. Kaum muda mengikuti kebiasaan minum kopi yang dulunya didominasi kalangan orang tua. Di tengah pesatnya perkembangan jumlah warung kopi modern,
sejumlah warung kopi tradisional di Makassar tetap bertahan selama puluhan tahun. Tempat-tempat itu merupakan pilihan favorit warga kota untuk menjalankan rutinitasnya setiap hari. Lantas, bagaimana tanggapan Amrullah Umar yang merupakan co-owner Warkop Az-Zahra? Saya Amrullah Umar, founder Az-Zahra, sekarang pengelola Az-Zahra yang bertanggung jawab operasional. Semua yang ada di Az-Zahra saya yang bertanggung jawab. Kalau berdiri itu sejak 2008 bulan Oktober. Dari dulu Az-Zahra. Jadi Az-Zahra itu namanya anaknya kakak. Founder namanya Fatimah Az-Zahra. Nah, diambillah kata Az-Zahra itu bunga mawar. Ya, filosofinya kami berharap bahwa usaha kami ini harum seperti bunga mawar. Jadi dulu itu kan kami suka sarapan kopi kalau pagi habis sholat subuh. Ketika kami ngopi, kami berpikir kenapa kita tidak bikin begini. Jadi awalnya itu hobi, karena hobi kita ngopi, ya kita hobi ngopi. Saya bertiga saudara laki-laki itu suka ngopi kalau pagi habis sholat subuh. Nah, kenapa tidak buat sendiri? Ada tempat, meskipun kecil kita coba. Tempatnya dulu itu kan di Jalan Ujung nomor 25. Kecil, rumah orang tua dulu kan, kecil. Dan kami seriusi bisnisnya, mulai naik pelan. Lalu kami kemudian coba kembangkan diri, ambil tempat di Jalan Bandang. Yang pertama dulu yang nomor 194. Habis itu yang sebelahnya 196. Target pasar kita itu sebenarnya begini. Target pasar kita itu inklusif sih. Tapi kalau dari batasan umur itu kami sebenarnya menargetkan itu 27 tahun ke atas. Ya. Memang tampilan kita ini bukan untuk milenial, tapi kalau misalkan milenial masuk juga suka ngopi ya ayo. Ya, jadi segmen kita, penentuan pasar kita itu bebas memang dari awal, bebas karena begini. Az-Zahra itu kan dari Jalan Bandang Jalan Ujung. Jalan Bandang Jalan Ujung itu kan kalau antropologi kota Makassar itu kota tua. Kota tua yang penduduknya memang asli, lalu kemudian penduduknya itu sangat heterogen, sangat terbuka karena kota lama, kota tua di sini aslinya kan. Makanya ketika buka segmen ya gayanya ya tradisional karena kita itu dekat dengan Pasar Terong, Pasar Cidu, Pasar Butung, yang kemudian itu pasar-pasar lokal yang besar. Usaha Warkop memang saat ini menjadi primadona. Namun, satu hal yang sangat menentukan jumlah omset yang dihasilkan di tengah menjamurnya Warkop, ada yang mesti dilakukan oleh para owner. Berikut penjelasan Daeng Anas. Kalau saya mempertahankan dari awal, sejak saya membuka usaha kami ini sejak 2001 itu, yang kami pertahankan adalah ciri khasnya kopi kami. Kenapa? Karena setiap warkop itu mempunyai ciri khas yang tersendiri. Nah, makanya Warkop Daeng Anas itu dimanapun diminum pasti ketahuan bahwa ini adalah kopi Warkop Daeng Anas karena ada ciri khas tersendiri yang kami miliki. Itulah bahan untuk kami pertahankan sejak dari 2001 sampai sekarang. Karena kenapa? Karena cita rasa yang kami sajikan dalam warkop kami ini hampir tidak sama dengan warkop-warkop lain. Makanya yang bisa menilai baik dan enaknya kopi yang kami sajikan itu adalah konsumen. Namun konsumen ada beberapa masukan yang diberikan bahwa memang punya tersendiri ciri khasnya kalau Warkop Daeng Anas. Dan kami juga tidak ketinggalan zaman karena kenapa? Kami akan melihat bagaimana perkembangan tentang warkop ini, apa yang perlu masih seperti yang dulu-dulu. Karena kenapa? Sejak tahun 80-an yang kami ikuti jejak orang tua kami sampai sekarang, itu konsumennya beda-beda. Dulu masih ada tukang beca, supir PT-PT, supir taksi. Sekarang tidak ada lagi di masa sekarang ini. Yang ada itu pegawai, tawan, polisi. Dulu belum ada yang itu tahun 80-an, di era 80-an. Tapi hal-hal itulah yang kami pertahankan bagaimana supaya daya belinya orang-orang yang seperti itu kembali bisa menikmati kopi yang disajikan oleh Warkop Daeng Anas. Karena kenapa? Karena kami sangat berkeinginan bahwa kopi saya itu mau dinikmati bukan cuma kalangan ini saja, tapi semua kalangan, mulai dari kalangan paling bawah sampai orang yang berdasi begitu, seperti itu. Sebenarnya ada target pasar, memang harus ada. Kenapa? Karena kami diberikan motivasi target
target kami ini pertama perkembangan perekonomian. Pasti kalau perkembangan ekonomian otomatis motivasi yang ada di warkop saya ini banyak ada beban yang kami bawa. Jadi sehingga ada motivasi sehingga kami akan mencapai target yang kami akan capai. Dan bagaimana caranya kami ingin capai yang target yang kami? Maka kami sajikan ada beberapa macam sajian yang kami siapkan di sini. Tergantung wadahnya, ada wadah yang cangkir yang terbuat dari batu, ada yang sloki, ada yang gelas yang standar yang bagaimana umumnya oleh warkop-warkop yang lain. Target pasar mencakup semua kalangan, membuat para pengunjung warkop secara bebas memilih sesuai kenyamanan dan rasa dari racikan sang pemilik warkop. Menu kopi merupakan hal pembeda dari setiap tempat. Pemilik warkop pasti bersusah payah untuk menemukan resep terbaik bagaimana supaya warkopnya bisa ramai. Mulai dari pemilihan biji kopi yang digunakan, cara memasak atau menyeduh kopi, racikan kopi yang enak, hingga suasana tempat yang nyaman bagi pengunjung. Seperti penyampaian salah satu pengunjung warkop Deng Anas yang merupakan pengacara terkenal di Makassar, Yusuf Gunco, berikut ini. Saya Yusuf Gunco, seorang lawyer di Makassar. Warkop Anas ini saya senang minum kopi ya. Setelah saya membandingkan beberapa warkop yang ada di Makassar, warkop Deng Anas mulai dari Jalan Pelita sampai pindah ke Jalan Faisal 12 ini saya selalu ikut. Pertama karena memang kopinya dia mempunyai khas tersendiri ya dibanding dengan warkop lain. Kedua, pelayanan kopi Anas itu ramah dan ownernya sendiri yang membuat kopi. Beda dengan warkop-warkop lain, dia percayakan ke orang untuk membuat kopi, tetapi di warkop Deng Anas ini punya kelebihan tersendiri. Ownernya dalam hal ini Haji Anas yang melayani dan membuatkan kopi pengunjungnya. Warkop modern dengan warkop tradisional itu sangat jauh beda. Warkop tradisional seperti Deng Anas ini kopi memang spesifik. Di kue-kuenya juga kue di leher orang Bugis Makassar itu nyambung dibanding dengan kafe-kafe yang modern yang mana racikannya sudah modern tetapi komunikasi itu terputus dengan teman-teman yang ada di warkop. Kalau warkop tradisional, semua kalangan ada di dalamnya. Mulai dari kelas bawah sampai kelas atas, sampai dengan wali kota, bupati pun ada di warkop tradisional termasuk warkopnya Pak Anas ini. Karena warkop itu adalah tempatnya membuka semua keran-keran yang ada yang terjadi di Makassar. Membicarakan problematika perkembangan kota Makassar, problematika yang ada di pemerintahan, problematika yang ada di tengah-tengah masyarakat itu adanya di warkop yang dibicarakan. Jadi mereka lebih senang membahas sesuatu di luar dari jam kantor itu di warkop. Bukan hanya profesi pengacara yang memilih duduk di warkop sambil berbicara problem atau masalah bersama relasi. Ismail, seorang wira swasta yang merupakan pengunjung As-Sahra, juga memiliki alasan tersendiri kenapa senang ke warkop. Jadi nama saya Ismail, latar belakang wira swasta. Dan kemudian kenapa saya memilih Az-Zahra, karena dia memang memiliki ciri khas tersendiri dari warkop yang lain. Selain memang dia konsepnya tradisional, yang kedua cita rasa kopinya itu berbeda. Pada dasarnya kan kalau kita minum kopi itu kita punya daya pikiran, rasa semangat itu kita rasakan dari efek kopi di Az-Zahra. Kemudian kalau dibilang seberapa sering, hampir setiap hari, karena saya sudah punya kebiasaan kalau bekerja secara agak berat, ada rumusan konsep yang mau dibuat, itu nggak bisa kalau nggak ada kopi. Warkop itu kan pada dasarnya esensinya adalah bertemu, berkonsolidasi, kita berunding, ya kan, dan ditemani dengan secangkir kopi. Itu sudah menjadi konsep lama daripada sebuah warkop.
Jadi segala sesuatunya, urusan politik, urusan pekerjaan, urusan apapun itu, ya kita selesaikan di meja warkop. Saya rasa ada lagi 3, rasa, harga, nuansa. Dan nuansa di sini menurut saya tidak nafsi gitu. Ada keakraban persuasif kita temukan, dapatkan yang dulunya tidak dikenal bisa saling mengenal, ya kan. Ada hal yang bisa dikerjasamakan, kita kerjasamakan. Nah, itu di warkop dengan konsep tradisional. Rasa, harga, dan nuansa tradisional menjadi daya tarik masyarakat pencinta kopi untuk sekedar duduk berlama-lama menyeruput secangkir kopi susu. Dengan memilih warkop setidaknya tidak terlalu mencolok kalau orang-orang itu sedang melakukan transaksi dengan harga tinggi. Selain itu, berbagai kegiatan juga banyak diselesaikan di warkop. Misalnya mahasiswa yang mengerjakan makalah di warkop, atau bapak-bapak atau abang-abang driver online yang sedang menunggu orderan masuk. Orang datang ke warkop karena ingin menikmati rasa kopi dari tempat itu. Mungkin karena sudah bosan minum kopi saset atau bosan minum kopi itu saja di rumahnya. Tidak jarang juga orang berpindah tempat ngopi oleh karena ingin membandingkan rasa kopi antara tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Kebanyakan di warkop kopinya dibuat dengan cara kopi itu dimasak terus-menerus, kemudian disaring dan disajikan jika ada orang yang memesannya. Sejatinya selera orang akan berbeda-beda. Ada yang suka menikmati kopi dengan santai, dan ada juga yang senang eksplor cita rasa kopi. Menikmati secangkir kopi setidaknya bisa membuat orang kembali fresh atau lebih bersemangat dalam menjalani hari-hari. Pertama, kita itu punya diferensiasi yang sudah berbeda-beda, ya. Ada yang suka dari menu, ada yang suka dari tempat, ada yang suka dari suasana, atau banyak faktor lah. Dan ya kita bisnis itu kan beda-beda diferensiasi penentuan pasar kita, pasar apa yang kita target dan apa yang kemudian kita sasar. Nah, biasa saja persaingan itu ya, pasar butun saja banyaknya penjual pakaian semua di dalam ya, sama saja kan. Ya di bisnis di mana-mana begitu. Kopi lagi, di mana-mana selalu kopi lagi. Setiap hari tanpa henti, suka dukaku ada kopi. Masih dalam program acara kita, yaitu acara Baribasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Kita masih membahas terkait dengan kepemimpinan dalam budaya Bugis Makassar, ya. Yang pasti banyak kriteria yang kita inginkan sebagai seorang pemimpin seperti apa gitu. Apalagi menjelang yang namanya kita mencoblos gitu ya, sahabat budaya, gunakan hak pilih tak untuk mencoblos calon pemimpin tak. Iya, 0811 400 9250, kriteria seperti apa yang Anda inginkan, kriteria apa yang Anda harapkan sebagai seorang pemimpin kelak ya. Oke, 0811 400 9250. Sementara 45 menit berlalu dari jam 8 pagi hari ini. Selamat pagi untuk semuanya.
sehat selalu. Ini Pak Jono mana ini? Biasanya dia juara 1 nelpon. Oke, 0811 400 9250 sahabat budaya. Oke, kita langsung aja terima telepon. Halo Bari Basa, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini? Dari Ahmad di Abdesir. Pak Ahmad di Abdesir. Pak Ahmad, kabarnya gimana pagi hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat walaupun gerah di saat ini. Oke, Pak Ahmad, langsung aja dengan topik kita nih permasalahannya ya, yaitu kepemimpinan dalam budaya Bugis Makassar. Kalau menurut tak kayak gimana nih? Kita harus mencari pemimpin yang al-amin, amanah dan patanah. Amin itu artinya jujur. Amanah itu apabila menyampaikan sesuatu masalah yang sebenar-benarnya tidak melenceng daripada kesalahan. Dan patanah itu berarti cerdas dalam menjalankan tugasnya. Beda sekarang ini sukar didapat orang-orang jujur. Iya. Kalau dahulu itu memang itu orang jujur karena takut pada Tuhannya. Sekarang ini orang-orang jujur tapi takut kehilangan jabatan. Oh iya begitu ya. Tapi sebenarnya dampak dari kejujuran itu luar biasa loh Pak Ahmad. Kalau kita jujur itu dampaknya walaupun jujur itu harus jujur itu harus dasari dengan keadilan. Tanpa keadilan apalah arti satu kejujuran? Kalau kita jujur juga insya Allah jalan kita itu lurus-lurus aja, tidak ada kendala insya Allah. Ya tidak ada kendala. Tapi kita itu menilai orang jujur itu dinilai dari akhlak dan budi pekertinya dan tingkah laku perbuatannya. Bagaimana? Iya. Dari situ. Apalah arti juga, satu kejujuran? Dampaknya. Apalah arti satu? Lanjut lagi Pak. Apa arti apa nih? Apalah arti satu kejujuran kalau akhlak dan budi pekertinya itu melenceng daripada apa yang dia sampaikan. Kadang sekarang itu pejabat lain di bibir lain di hati, lain praktek, begitu. Iya. Lain di bibir lain di hati. Jadi kita itu harus menilai pejabat para petinggi negara itu. Kita lihat dari bagaimana dia menyampaikan amanahnya bagaimana, kejujurannya bagaimana, dan kecerdasannya bagaimana. Jangan sampai menempatkan suatu kata anggaplah sebagai satu menteri yang tidak sesuai dengan apa yang dasar pengetahuannya. Contohnya ini kan umpamanya suatu menteri pendidikan, tapi asalnya dari pemimpin ojek online bagaimana bisa nyambung? Umpamanya orang yang pandai dalam menyikapi agama ditempatkan masalah pembangunan bagaimana? Kan tidak nyambung juga. Iya. Jadi bagaimana caranya ini supaya bisa warganya, bawahannya ini bisa tahu ternyata pemimpin kriteria calon anunya seperti ini supaya ditonton. Kita menilai dari caranya menyampaikan bagaimana agamanya, akhlak dan budi pekertinya. Kita menilai dari situ kejujurannya. Tanpa keadilan apalah arti satu kejujuran? Kalau keadilan itu berjalan maka sejahtera dan kemakmuran itu akan tercapai di mata masyarakat. Hanya ini saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ahmad yang ada di Abdesir sana sudah ikut berpartisipasi juga ya untuk pagi hari ini. Kita masih tunggu lagi satu penelpon ya Sobat Budaya 0811 400 9250. Apa kabar untuk Pak Sewang? Selamat pagi Pak Sewang, sehat Jiki? Iya tahu. Apa Wahyu, apa kabar yang tadi ikut berkomentar juga di Pro 1? Oke, untuk yang lainnya 0811 400 9250. Pak Umar, apa kabar Pak Umar bersama Ibu Nursia? Ini yang kayaknya Pak Umar ini lagi sibuk pijit ya. Oke, kalau begitu Sobat Budaya, sementara sudah 50 menit berlalu ya. Karena kita udah dibatasi oleh waktu nih Sahabat Budaya, jadi kita harus tuntaskan juga
kebersamaan kita di program acara Baribasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Terima kasih yang sudah ikut berpartisipasi juga, sehat selalu dan makin semangat menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.